minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami hormati para alim ulama, para asatiz, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina nikmataka. Bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita sedikit merenung kembali tentang sejarah orang-orang terdahulu yang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita temukan banyak sekali sirah para sahabat, para tabi'in, para ulama terdahulu yang ketika sudah mengatakan kami beriman kepada Allah, justru yang mereka dapatkan bukan kenikmatan pertama kali yang Allah berikan, tapi ada saja cobaan. Maka itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-mu'minu mubtala. Orang mukmin itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita temukan sejarah Bilal bin Rabah ketika tuannya sudah mengetahui bahwa dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tidak ada satu hari pun yang ia lewati kecuali dia disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Ditaruh di tengah terik padang pasir, di terik panas matahari, kemudian diletakkan batu yang sungguh sangat besar di atas tubuhnya. Begitupun kita temukan satu hadis, satu riwayat dari Abdullah bin Umar bahwa salah satu siksaan yang sangat dahsyat yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy adalah siksaan kepada Khabbab bin al-Aras. Khabbab bin Aras disiksa oleh Ummi Namirah. Dia diletakkan di atas batu yang runcing, kemudian kakinya diseret menggunakan kuda, sehingga sampai di zaman tabi'in, para tabi'in pun masih bersaksi bahwa tubuh Khabbab bin Aras di belakangnya itu ada bolong. Itulah siksaan yang diperoleh para sahabat Rasulullah ketika mereka sudah mengatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita temukan kisahnya Imam Syafi'i yang berdakwah ke sana kemari, namun ternyata dia difitnah, dimasukkan ke dalam penjara, difitnah bahwa dia melawan pemerintahan saat itu, yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Begitupun Imam Ahmad bin Hanbal, sampai kita temukan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal dicambuk, hampir-hampir nyawanya lepas dari tubuhnya karena difitnah. Karena saat itu yang berkuasa adalah kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk Allah. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal masih tetap dalam pendiriannya bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan kita dihidupkan oleh Allah di atas muka bumi ini adalah untuk diuji. Karena kita tahu bersama-sama bahwa kita ini aslinya adalah penduduk surga, yang saatnya nanti kita akan kembali ke surga. Cuma masalahnya di surga itu bersih dari satu kotoran pun, tidak ada satu kotoran pun yang ada di surga. Sampai kotoran hati pun Allah tidak mau melihatnya. Sehingga Allah ingin memisahkan mana orang-orang yang betul senantiasa membersihkan hatinya dan mana orang yang tidak memperdulikan dengan hatinya. Orang yang bagus
dalam pendirian dan hatinya sering disucikan, maka nantinya dia akan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kecuali hanya untuk diuji siapa di antara kita yang paling baik keimanannya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala sampaikan alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa dia mengatakan beriman kemudian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu nantinya kita akan temukan macam-macam ujian yang kita peroleh. Ujian itu tidak melulu tentang kesulitan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan. Tapi ada juga ternyata di antara kita yang diuji oleh Allah dengan satu kenikmatan. Ada orang yang ketika pangkatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru dia sukses dalam ujian kehidupan ini. Namun saat dia diuji dengan merosotnya pangkat dia atau jatuhnya pangkat dia justru gagal dalam ujian itu. Ada orang yang saat diuji oleh Allah dengan kemiskinan, dia sukses. Dia masih tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan miskin. Tapi ketika Allah berikan harta yang melimpah, justru dia tidak kuat dengan harta itu. Jadi masing-masing di antara kita punya ujiannya sendiri-sendiri dan beda-beda satu sama lain. Makanya orang yang paling kuat dalam menghadapi ujian adalah orang yang beriman. Imannya makin kokoh, makin sulit ujiannya, tapi pun makin besar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita temukan negara yang paling banyak bunuh dirinya itu bukan negara-negara yang miskin. Jarang kita temukan di Gaza ada orang bunuh diri satu keluarga karena kesulitan makannya ini segala macam. Bahkan sering kita lihat orang-orang Palestina, orang-orang negeri-negeri Islam itu walaupun mereka pagi harinya, siang harinya tidak makan, bahkan 2 hari 2 malam mereka tidak makan, selalu mereka katakan Allah Karim, Allah Karim, Allah Maha Mulia. Tapi justru yang kita temukan negara yang paling banyak bunuh dirinya adalah negara-negara yang jauh dari Islam. Kenapa? Karena mereka tidak punya keimanan. Semakin tinggi seseorang beriman, semakin kuat juga ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi jangan lupa, ada pertolongan Allah yang Allah berikan kepada kita. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ada penguatan dari Allah Subhanahu wa taala saat ujian itu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu boleh jadi dari faktor internal kita atau boleh jadi dia dari luar. Ujian itu bisa jadi Allah berikan di dalam diri kita berupa kesulitan harta, banyak masalah, atau apa saja yang kita temukan dalam diri kita. Tapi boleh jadi juga ada ujian yang Allah berikan bukan langsung kepada kita, tapi ujian itu Allah berikan kepada keluarga kita sehingga bentuknya pun ujian untuk kita. Maka saling menguatkan di dalam kebenaran. Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Setelah kita mengetahui bahwa ada ujian untuk kita semuanya dan masing-masing level di antara kita beda-beda juga ujiannya, boleh kita katakan seseorang yang baru beriman pertama kali ujiannya biasa saja. Tapi orang yang sudah tinggi keimanannya, para kiai, para ulama, ada ujian yang lebih tinggi. Dan tadi kita katakan bahwa ujian itu tidak melulu berbentuk kesulitan. Boleh jadi ujian bagi seseorang alim. Ada orang yang pengennya itu bikin masjid terus. Ada orang yang pengennya itu bikin halaqah, terus bikin kajian, terus tapi niatnya ada syaitan di sana yang menyelewengkan niatnya. Bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru ingin berbangga diri. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian kesombongan, ujian diri kita sendiri itu lebih sulit daripada ujian yang Allah berikan berupa kesulitan.
Dan yang paling parah lagi adalah ujian berupa kenikmatan. Ada orang yang sholatnya jarang, ibadahnya jauh, dengan Allah dia pun jauh, tapi justru kenikmatan selalu ada pada diri dia. Bahkan Allah berikan hidup yang melimpah untuk dia. Jangan heran dan jangan aneh bahwa ini merupakan satu ujian dari Allah yang nantinya kata Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan ulurkan kenikmatan ini sehingga orang ini tidak sadar bahwa dirinya sedang diuji oleh Allah. Orang itu kalau sadar bahwa dirinya sedang diuji oleh Allah, segera mungkin dia akan balik kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dirinya merasa bahwa oh ini saya sudah dalam keadaan yang benar, nikmat Allah selalu datang kepada diriku, padahal itu merupakan ujian dari Allah yang nantinya dia akan tenggelam dalam kenikmatan yang Allah berikan tadi. Maksiatnya terus jalan, tapi nikmat yang Allah berikan tetap ada. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan kita semuanya semoga Allah memberikan ujian yang ringan-ringan saja untuk kita. Kalaupun nanti ada ujian yang berat untuk kita, Allah berikan pertolongan yang berat, Allah berikan pertolongan yang besar juga untuk kita. Kembali lagi, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang yang sudah mengatakan aku beriman kepada Allah, Tuhanku adalah Allah yang Maha Satu, kemudian dia beristiqamah di jalannya Allah, tidak menoleh kepada wala yaltafitu ila ilahin ghairi, tidak menoleh kepada Tuhan yang lainnya, dan dia terus istiqomah di jalan kebaikan. Apa dijanjikan oleh Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Yang ia dapatkan adalah malaikat akan turun ke dalam hatinya, membawa ketenangan jiwa, ketentraman hati. Jadi banyak kita saksikan orang-orang yang dilanda kelaparan, kesulitan pangan, tapi justru dia santai-santai saja. Karena dia yakin ada Allah, ada pahala yang begitu besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang penting sabar saja. Nanti pun Allah akan berikan kita pahala yang tidak ada hitungannya. Jadi pilihannya bagi umat muslim ini, bagi umat mukmin ini hanya dua saja. Kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mukmin. Sungguh perkaranya orang mukmin itu indah betul. Dia ada dua saja pilihannya. Entah dia diberikan nikmat oleh Allah, entah dia diberikan azab, diberikan ujian dari Allah. Kalau dia sedang diberikan nikmat, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur, maka nantinya Allah akan berikan pahala. Adapun saat Allah timpakan musibah kemudian dia bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada dia, dia pun nanti akan mendapatkan pahala. Jadi dua-duanya bagi orang mukmin adalah pahala. Kesulitan, kemudahan adalah pahala. Yang nantinya ketika seseorang sudah beristiqomah di jalannya Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun membawa ketentraman kepada kita. Bukan satu malaikat, dua malaikat. Yang kita ketahui dari hadis Rasulullah bahwa di langit ini, kata Rasulullah, kalau seandainya kalian mendengarkan apa yang aku dengarkan, bahwa langit ini berdenyit karena saking keberatan ada malaikat di sana. Di setiap 4 jengkal tangan kita ada malaikat yang sedang berdiri, ada malaikat yang sedang bersujud, ada malaikat yang sedang ruku, nurut dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat segitu banyaknya di atas langit, mereka turun hanya untuk memotivasi kita. Tatanazzalu alaihimul malaika, hanya untuk mengatakan alla takhafu, jangan takut. Ujian ini pasti berlalu. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan sedih. Masing-masing di antara kita ada ujiannya. Engkau punya ujian seperti ini, tetanggamu pun punya ujian. Dan kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian kecuali ujian yang mampu untuk kita keluar dari ujian itu. Jadi kalau ada ujian sebesar apapun, katakan bahwa yang mampu dengan ujian ini hanyalah kita saja.
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terakhir Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk orang-orang yang bersabar dalam ujiannya itu adalah dengan surga yang Allah janjikan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita saling menasihati di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, saling menasihati di dalam kesabaran juga. Karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin lepas dari diri kita sampai nantinya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun ujian kita di dunia, akan ada surga yang menanti kita. Kita bersabar sampai nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.